Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Oke, Om Swastiastu, selamat sore Ibu Mertami. Om Swastiastu, selamat sore Bu Yus. Bagaimana kabarnya Bu Mertami? Ya, Asungkare, kabarnya baik, Iya. sehat-sehat. Bagaimana dengan Bu Yus sendiri? Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkare, yang sehat-sehat juga Bu. Oh iya Bu, di sini saya dapat informasi tadi Ibu melalui chat ya, bahwa Ibu akan melakukan coaching, betul? Oke. Ya, benar sekali Bu Yus. Jadi hari ini kebetulan ada jadwal coaching saya dengan guru atau rekan sejawat di sekolah ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Nah, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, seperti apakah nanti di saat Ibu melakukan coaching itu, apakah sudah sesuai dengan menggunakan alur Tirta atau belum? Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Mertami nanti. Dan jangan lupa ya Bu, ya saat proses pelaksanaan coaching ini, Ibu bisa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum saya akan memberikan pertanyaan, boleh Bu ya? Iya, boleh Ibu, boleh. Baik. Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi dalam kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi sebenarnya yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu bagaimana yang pertama adalah kehadiran penuh Bu, atau present-nya. Kemudian bagaimana menjadi pendengar yang aktif, dan satu lagi bagaimana saya mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach-nya nanti. Oke, baik. Nah, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kalau dari ketiganya Bu, mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik itu adalah yang mendengarkan aktif Bu. Jadi dengan mendengarkan aktif, jadi saya bisa menjadi lebih fokus ya Bu ya. Jadi saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi sesuai dengan kata kunci mungkin yang nanti yang akan disampaikan oleh coach saya. Ya, wah luar biasa ini. Nah, kemudian untuk indikator ya, yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Mertami dalam proses coaching ini. Nah, indikator ketercapaiannya. Baik, kalau indikator ketercapaian yang ingin saya capai ya pada kegiatan coaching ini, di sini saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Kemudian
coach juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dia lakukan gitu Ibu. Jadi itu Iya. indikator ketercapaiannya. Baik, mungkin itu aja ya Bu, pertanyaan dari saya untuk Ibu sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu ya, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Nah, baiklah Ibu, selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Bu Yus. Ya, silakan Ibu untuk melaksanakan coaching. Baik, selamat sore Pak Pendi. Selamat sore Bu Pertami. Nih bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya puji Tuhan, saya sehat. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, Astongkara saya juga dalam keadaan sehat Pak. Jadi sesuai dengan chatnya Bapak kemarin ke saya ya, Ya Ibu. katanya ada yang mau dibicarakan benar ya Pak Pendi ya? Betul sekali Bu. Ya saya minta izin waktunya mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Eh, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Ibu nih terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Jadi di sekolah itu setelah saya amati, eh, rekan-rekan guru itu masih menggunakan cara pembelajaran yang monoton gitu Bu. Jadi kurang kurang bervariasi. Pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama, metode-metode konvensional, lebih pada ceramah. Jadi terkadang membuat, kalau ceramah itu kan terus-terusan membuat anak-anak jadi jenuh gitu Bu ya, jadi bosen gitu. Nah, saya ingin pembelajarannya itu teman-teman lebih bervariatif. Jadi tidak hanya ceramah aja. Nah, nah, pada sekarang ini kan sudah banyak nih teknologi-teknologi yang mendukung pembelajaran. Teknologinya berkembang sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan diri dan untuk beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman dan teknologi tersebut. Seperti itu sih Bu. Baik, baik Pak Pendi. Jadi Pak Pendi ingin menyampaikan bagaimana cara penyampaian materinya secara bervariatif. Itu ya Bapak Pendi ya. Iya. Kira-kira bagaimana guru-guru ini dapat memberikan pembelajaran yang menarik begitu Pak Pendi ya? Iya. Dari yang Bapak Fendi sampaikan tadi, jadi sebenarnya apa sih yang Bapak Fendi inginkan setelah kita berbincang-bincang selama 15 sampai 20 menit ini Pak Fendi? Apa harapan Pak Fendi ke depannya? Harapan saya sih saya mengetahui caranya bagaimana saya membantu rekan-rekan guru di sekolah supaya ada perubahan gitu Bu dalam memanfaatkan metode pembelajaran. Ya kurang lebih seperti itu sih Bu, supaya tidak monoton juga di Baik, kelasnya. iya baik luar biasa ya Pak Fendi ya. Jadi dalam kegiatan ini Pak Fendi ingin nanti adanya perubahan dalam cara penyampaian materi ya, begitu ya kira-kira Pak Fendi ya. Ya betul Ibu. Jadi perubahan penyampaian materi seperti apa yang Pak Pendi harapkan, Pak? Nah, jadi saya sih inginnya ada perubahan dalam menggunakan pemanfaatan metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif lah. Jadi kalau sekarang kan masih menggunakan metode ceramah, ya sesekali menggunakan PowerPoint seperti itu. Nah, sekarang ini kan sudah banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang interaktif. Ada Kahoot, ada Canva, Quizzes. Nah, atau ya minimal lebih sering menggunakan PowerPoint lah. Jadi supaya pembelajarannya juga lebih menarik seperti itu Bu kira-kira. Baik, jadi intinya Pak Pendi ingin bagaimana penyampaian materi yang bervariatif ya Pak ya. Jadi kalau misalkan itu adalah kondisi yang ideal dan ada di level 1 sampai 10 Pak ya, kondisi idealnya ya.
Kemudian kira-kira kondisi atau situasi ini saat ini Bapak berada di level berapa? Eh, kalau ditanya level sih saya sih merasanya kira-kira masih di level 5 gitu Bu ya. Karena di sekolah itu kan masih banyak juga, lumayan banyak juga guru-guru yang senior yang masih menggunakan metode ceramah yang menurut saya sedikit sulit untuk diajak melakukan perubahan terhadap teknologi seperti itu. Baik, jadi di level 5 ya Pak ya. Ya, Untuk saat ini kira-kira Bapak Fendi ingin dari 5 ini dijadikan berapa sih Pak perubahannya nanti ke depannya? hmm, saya sih inginnya ya minimal 7 lah Bu ya. Tidak usah tinggi-tinggi, sedikit-sedikit aja. Jadi menurut saya 7 aja sudah cukup. Mengingat ya itu tadi kondisinya banyak guru-guru senior yang perlu waktu untuk melakukan perubahan khususnya di eh, pemanfaatan media teknologi seperti itu. Baik, jadi Pak Fendi menginginkan dari 5 ke 7 ya Pak ya. Iya, Ibu. Baik, dan untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Pak Fendi apa ide atau rencana agar level 7 ini dapat tercapai secara maksimal? Ya, sebenarnya saya sudah memikirkan satu cara sih, Bu. Apa mungkin saya bisa kalau karena di sekolah ini ada komunitas belajar, jadi saya berpikir memanfaatkan eh, komunitas belajar di sekolah ini untuk berbagi praktik baik dengan rekan-rekan gitu, Bu. Jadi ya kombel, jadi saya bisa kombelnya juga aktif lagi gitu. Seperti itu sih, Bu. Jadi berbagi berbagi praktik baik melalui komunitas belajar. Baik, luar biasa ya Bapak ya. Jadi Pak Fendi berencana untuk berbagi praktik baik di komunitas belajar yang ada di sekolah ya Pak ya. Jadi itu salah satu rencana Pak Fendi. Kemudian adakah lagi strategi selain itu Pak? Jadi selain berbagi praktik baik di Kombel ini, adakah selain itu rencana Bapak untuk meningkatkan dari level 5 ke level 7 nih? Eh apa ya? Mungkin yang kalau ini mungkin saya akan berkonsultasi dan menyampaikan dulu, berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena mungkin juga diperlukan workshop gitu atau pelatihan guru tentang pemanfaatan media pembelajaran di sekolah. Jadi, tapi kalau ini saya rasa harus berkonsultasi guru dulu nih dengan kepala sekolah, seperti itu Bu. Jadi mengadakan workshop. Baik-baik. Jadi pilihannya ada dua ya Pak ya. Jadi yang pertama berbagi praktik baik di Kombel, kemudian yang kedua Pak Fendi akan berkonsultasi dulu ke kepala sekolah. Bagaimana untuk membuat workshop atau pelatihan. Nah, dari kedua itu, kira-kira nih yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana, Pak? Sepertinya sih untuk saat ini metode mentoring atau akan lebih dapat digunakan sih Bu di sekolah, mengingat eh, kondisi-kondisi di sekolah seperti yang adanya guru-guru senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan ada workshop, karena kalau workshop itu kan ada istilahnya eh, hasil gitu ya, hasil kerja gitu. Jadi mungkin kita melalui mentoring dulu di sekolah melalui komunitas belajar. Selain itu, kalau workshop itu kan membutuhkan biaya yang lebih banyak karena membutuhkan narasumber yang tepat juga, yang juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi saya rasa berbagi praktik baik dengan metode mentoring menurut saya lebih nyaman untuk guru-guru dan rekan-rekan di sekolah sih Bu. Baik, jadi saya garis bawahi, jadi yang Bapak ingin lakukan yang pertama mungkin yang di Iya Ibu. komunitas belajar. Karena kalau di apa namanya di workshop juga harus konsultasi dulu ini dengan kepala sekolah ya Pak Pendi ya. Iya benar sekali. Jadi kalau memilih Kombel, jadi kalau Bapak memilih metode praktik baik di Kombel nih,
kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan kegiatan ini? Eh, saya sih inginnya secepatnya ya Bu ya. Mungkin minggu depan juga saya akan memulai berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru di sekolah. Eh, saya saya juga akan mendampingi rekan-rekan guru di sekolah gitu Bu. Jadi mulai minggu depan. Baik, jadi kegiatan ini akan Bapak lakukan di minggu depan ya Pak ya. Jadi Iya. adakah yang nanti yang akan membantu Pak Pendi dalam pelaksanaannya atau Pak Pendi memerlukan bantuan ke siapa saja ketika Pak Pendi ingin berbagi praktik baik di dalam komunitas belajar tersebut? Mungkin saya akan meminta bantuan lah dari rekan-rekan guru yang lain Bu ya. Jadi bukan hanya saya, misalkan seperti ada Pak Andi dan juga ada Ibu Debbie yang sudah ahli dalam media pembelajaran yang sering dimanfaatkan. Nah, jadi Pak Andi dan Bu Debbie bisa membantu dalam berbagi praktik baik seperti itu Bu. Baik, jadi intinya Bapak berkolaborasi, itu Bapak ya. Ya, Intinya berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Bapak ya Bapak ya. iya benar Bu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan berbagi praktik baik di Kombel di sekolah. Baik, Pak Pendi luar biasa sekali Pak Pendi ya. Jadi tidak terasa kita sudah berada di akhir sesi perbincangan untuk hari ini. Jadi saya nanti tidak sabar ingin mendengar lagi cerita-cerita Pak Pendi ke depannya. Jadi apakah nanti Pak Pendi berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan harapan saya Pak Pendi dapat berhasil ya. Nanti Bapak Pendi ketika ketemu saya bisa menyampaikan, wah Ibu ini sudah berhasil nih kegiatan yang saya lakukan. Begitu ya Bapak ya. Iya Bu. Mm-mm. Jadi kalau dari hasil bincang-bincang kita hari ini sih, apa sih sebenarnya yang Pak Pendi sudah dapatkan Pak? Kesimpulan Pak Uh, Pendi dari hasil dialog kita hari ini apa sebenarnya? jadi selama kita berdialog, berbincang-bincang ini, saya mendapatkan gambaran Bu ya tentang bagaimana nanti caranya untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif, bukan hanya ceramah. Nah, dengan adanya kegiatan melalui kegiatan-kegiatan berbagi praktik baik di komunitas belajar, seperti itu Ibu. Baik Pak Pendi, jadi luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti minggu depan kita bisa ngobrol ya Pak ya. Jadi setelah Bapak melakukan aksi berbagi praktik baiknya, jadi Bapak bisa menghubungi saya. Begitu Pak Pendi ya. Baik Ibu, terima Baik, kasih. ya baik untuk hari ini kita cukupkan ya Pak Pendi ya. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu. Selamat sore, selamat beristirahat Pak Pendi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Selamat sore Ibu Pertami. Iya. Udah deh. Wah, mantap sekali Bu Mertami. Ya, Sungkare ini Bu Mertami, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ya, tadi saat sebelum melakukan coaching tadi, ya sempat saya menanyakan ya, tentang indikator tercapaian ya Bu ya. Nah, Ya, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Mertami tadi sebelum melakukan coaching, ya. Nah, apa saja yang sudah Bu Mertami lakukan terkait dengan indikator tersebut? baik Bu Astungkare, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan Hmm, dengan lancar ya Ibu ya. Jadi saya iya, luar biasa. baik. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi ada Hmm, beberapa hal yang mungkin yang sudah saya lakukan tadi ya Bu ya, hmm, prosesnya sesuai dengan alur kita. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan, melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara hmm, menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait permasalahan yang hmm, dihadapi. Kemudian baru saya menanyakan juga rencana aksi yang akan hmm, dilakukan.
Nah, setelah itu saya meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Ibu. Jadi nanti coachnya ini akan menghubungi saya lagi tentang Hmm. ketercapaian apa namanya harapan-harapan yang disampaikan tadi. Iya, wah luar biasa. Itu tadi saya sudah melihat, sudah mendengar bagaimana Ibu menggali potensi ya dari coaching-nya Pak Pendi ya. Jadi nah, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali yang sudah Bu Pertami sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta di mana Bu Mertami sudah melakukan identifikasi yang ada pada Koci jadi Pak Pendi ya. Nah kemudian saya lihat Bu Mertami juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri ya. Jadi Pak Pendi selaku Koci itu sudah mampu menemukan solusinya sendiri seperti itu. Nah kemudian selain itu pada coaching ini juga buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching ya saya lihat. Ya, selamat ya Bu Mertami ya. Di sini sebelum kita akhiri nih, nah saya mau ada pertanyaan nih lagi satu Bu ya, dari yang sudah Ibu Ya, lakukan ini silakan tadi Ibu. ya. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya. Baik, terima kasih Ibu Yus. Jadi setelah saya melakukan ini, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu Hmm. bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi karena dengan mengajukan Hmm. pertanyaan-pertanyaan berbobot ini yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, sehingga nanti saya dapat menggali informasi yang benar-benar nyata, begitu konkret ya Ibu ya, lebih Hmm. mendalam dan dapat mengarahkan kunci dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Begitu kira-kira Ibu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Mertami ya. Tadi padahal sudah menerapkan alur tirta itu sudah luar biasa sekali. Nah, di situ sudah terlihat sekali dalam kalau Ibu itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat tadi itu responnya sudah menyampaikan apa yang sesuai, apa yang diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Mertami yang selalu ingin lebih menggali lagi ya. Jadi lebih menggali lagi potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Ya, ini sudah luar biasa. Semoga nanti ke depannya Bu Mertami lebih baik lagi ya. Tadi sudah luar biasa ini tapi Ibu masih punya harapan untuk meningkatkan kompetensinya. Ya, baik Bu Mertami, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu ya, dengan berbagai pengalaman lagi dalam hal apa namanya melaksanakan coaching ya Bu Mertami. Oke Bu Mertami, saya cukupkan sekian dulu dari saya selaku observer. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali dan kita bisa sama-sama meningkatkan kompetensi kita dalam pelaksanaan coaching ya, Bu Mertami ya. Kita bisa Baik, menerapkan apa namanya prinsip-prinsip coaching sesuai dengan alur tirta gitu. Nggih. Baik, selamat sore Bu. Luar biasa semangat untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. baik. Terima kasih Bu Yus, luar biasa. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih ya. Baik. Halo Pak Pendi, selamat sore Pak Pendi. Halo Ibu Mes, selamat sore. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan Bu Mer, kabar saya baik. Kalau Bu Mer sendiri gimana? Kabar saya juga baik Pak Pen. Oh iya Pak Pen, sekarang Pak Pen akan mengadakan coaching ya? Iya Ibu,
sekarang saya akan melakukan praktek coaching seperti apa jadwal saya dengan rekan saya kemarin. Baik, Pak. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Ya, Pak Pendi ya. Siap. Jadi pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang nantinya saya akan kegiatan Pak Pendi dalam melakukan coaching nanti ya Pak ya. Jadi pada kegiatan hari ini coach antara coach dan coachee di sini Pak Pen sebenarnya coachee-nya adalah Bu Yus ya, temannya Pak Pendi ya. Ya. Nah, jadi pada kegiatan ini saya ingin nanti melakukan kegiatan observasi ya Pak ya. Baik, Bu. Bapak melakukan kegiatan sudah sesuai dengan alur tirtanya, yaitu Bapak mungkin sudah tahu dan sudah memahami. Jadi alur tirta itu adalah tujuan, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya. Apakah Bapak nanti sudah melakukan itu atau belum, begitu ya Bapak ya? Ya, Bu. Jadi saya juga nanti akan melakukan observasi Bapak apa namanya memberikan pertanyaan berbobot pada coachee sehingga nanti coachee-nya tersebut dapat merespon atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang sampaikan. Nah, jangan lupa ya, nanti sesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum saya lanjut, saya pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya, Pak ya? Boleh, Bu, silakan. Jadi yang pertama itu, kompetensi apa sih yang kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, Pak? Kalau kegiatan kali ini potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, Bu. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana saya dapat mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sih kompetensinya, Bu. Baik, luar biasa ya Bapak ya. Jadi Bapak ingin ketiganya ini ya. Jadi saya akan lanjutkan nih pertanyaannya nih. Pertanyaan kedua, jadi kompetensi mana yang yang akan Bapak Pendi kembangkan secara spesifik Pak? Jadi ketika nanti saya ingin yang mana sih yang ingin Bapak ya sebagai observernya mengobservasi itu yang mana Pak? Kalau Yang spesifiknya ya Pak ya? ya, yang spesifiknya saya lebih ke mendengarkan aktif sih, Bu, sehingga nantinya dapat berimbas ke pertanyaan yang saya ajukan itu menjadi pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, jadi itu yang ingin ini ya Pak ya, spesifiknya seperti itu ya. Pertanyaan terakhir ini Pak ya, sebelum kita lanjut ke kegiatan Bapak. Jadi indikator yang bagaimana sih yang ingin Bapak tingkatkan dalam proses coaching hari ini? Nah, saya sih melalui proses coaching hari ini, saya ingin coach saya, yaitu Bu Yus, itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Seperti itu sih, Bu. Baik, baik. Kalau begitu demikian dulu dari pertanyaan saya Pak ya. Jadi kegiatan observasi ini nanti saya akan lanjutkan. Nanti silakan Bapak melakukan kegiatan coaching secara sederhana dan maksimal ya Pak ya. Jadi jangan lupa ingat alurnya. Kemudian silakan Bapak untuk melakukan proses coaching terhadap coaching secara maksimal. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin untuk melakukan proses coachingnya. Baik, silakan Bapak Pendi. Selamat sore Ibu Yus. Selamat sore Pak Pendi. Bagaimana kabarnya Ibu? Astenggara, baik Pak Pendi. Pak Pendi sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan saya juga baik Bu Yus. Tadi Bu Yus menyampaikan kalau ada yang mau disampaikan atau diceritakan seperti itu ya. Tadi siang menyampaikan seperti itu. Iya Pak Pendi, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Pendi. Baik Bu, kira-kira apa ya Bu yang mau disampaikan ke saya?
Begini Pak Pendi, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Eee, Setelah saya amati ya Pak ya, dari tahun ke tahun, kegiatan pembelajaran kok masih monoton gitu, tidak ada perubahan. Jadi dalam penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode secara konvensional saja. Hanya ceramah, kemudian besoknya lagi ceramah, terus ceramah gitu. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak Pendi ya, perkembangan zaman semakin canggih, kemudian dalam hal teknologi pembelajaran juga semakin pesat peningkatannya. Nah, tetapi guru-guru di sekolah itu tidak mau berubah Pak Pendi. Mereka masih nyaman dengan keadaannya saat ini. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajarannya jadi apa namanya kurang bervariatif begitu sehingga siswa pun saya lihat merasa jenuh untuk belajar gitu Pak Pendi. Baik, jadi secara garis besar yang saya tangkap, Mm-mm. penangkapan saya itu adalah eh, pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah itu kurang bervariatif, Mm-mm. bervariatif seperti itu Bu ya. Jadi lebih pada Iya, konvensional. Seperti itu Bu. uh-uh. Iya, 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 benar sekali Pak Pendi. Jadi kurang bervariatif gitu, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya. Jadi masih menggunakan model lama secara konvensional gitu Pak Pendi. Iya. Eh, baik, saya bisa tangkap permasalahannya. Kemudian kira-kira dari percakapan kita nanti ini atau percakapan hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan, Bu? Nah, dari percakapan kita hari ini, Pak Pendi ya, saya ingin mendapatkan atau mengetahui cara supaya adalah perubahan di sekolah gitu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran pada guru-guru gitu, Pak Pendi. Oke, jadi harapannya ada perubahan. Nah, kira-kira perubahan yang Mm-mm. seperti apa sih, Bu? Nah, saya ingin adanya perubahan, nah misalnya dalam hal penyampaian model atau media pembelajarannya biar lebih bervariatif lah gitu. Nah, misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran gitu seperti misalnya Quizzes gitu yang sekarang kan apa namanya sedang marak gitu dan tidak hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Nah, juga itu sudah lebih lebih baik sih daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja. Terus apalagi teman-teman ada yang tanpa menggunakan media apapun. Jadi ya saya ingin supaya lebih bervariatif seperti itu, Pak Pendi. Oke, jadi dari yang Ibu sampaikan ini, pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi, kemudian menggunakan memanfaatkan model-model atau media pembelajaran, eh, itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya menurut Ibu ya. Jadi, Iya. nah, dan itu berada di kalau misalkan range-nya 1 sampai 10, kondisi itu Mm-mm. berarti berada di level 10 gitu Bu ya. Nah, Mm-mm. kira-kira kalau di sekolah Ibu itu sekarang masih berada di level berapa sih Bu? Dari 0 sampai 10? Ya, sepertinya kalau saya lihat itu kalau melihat dari kondisi, dalam pembelajaran gitu, dalam media, penggunaan media, kemudian metode model pembelajaran itu saya bisa lihat masih ada di level 5 lah gitu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Nah, guru senior itu sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit gitu Pak Pendi. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 menurut saya Pak Pendi. Ya. Baik. Nah, dari kondisi yang sekarang di level 5 ini, kira-kira Mhm, target Ibu mau ditingkatkan menjadi level berapa nih? Naik berapa gitu? mhm. Agar Ya, harapan saya sih mungkin bisa ditingkatkan ya, biar, yang saya lihat itu berada di level 5 ya bisa sampai level 7 lah gitu, Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang sih agak sulit mengingat guru-gurunya yang kebanyakan senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu rasanya masih mungkin dilakukan perubahan gitu, Pak Pendi. baik Bu, berarti target Ibu untuk berikutnya itu adalah di level 7 Bu ya.
Nah, untuk Ya. mencapai target level 7 itu kira-kira usaha apa nih Bu yang ingin yang akan Ibu lakukan nih untuk menciptakan perubahannya? Usahanya Mm. kira-kira apa menurut Ibu? Iya. Nah, sebenarnya sih saya juga masih apa namanya memikirkan gitu ya Pak Pendi ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin kepada rekan-rekan guru melalui kombel yang sudah ada di sekolah saat ini, mungkin saya akan memanfaatkan kombel itu Pak Pendi. Baik, jadi akan ada berbagi praktek baik itu Bu ya melalui kombel di sekolah. Mm. Kemudian selain berbagi praktek baik di kombel nih Bu, kira-kira strategi Mm. yang lain apa nih yang bisa dilakukan? Mungkin saya akan mengadakan workshop atau pelatihan ya, dengan mengundang narasumber dari luar sekolah. Jadi yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif itu Pak Pendi. Oke, berarti Bu Yus ingin merencanakan tentang berbagi praktik baik di komunitas belajar di sekolah dan juga mengadakan Mhm, pelatihan workshop gitu ya. Nah, dari iya. keduanya ini, berbagi praktik baik dan workshop ini, kira-kira untuk saat ini yang lebih cepat atau lebih nyaman untuk terrealisasi yang mana Bu kira-kira? Yang bisa dikerjakan terlebih dahulu? Iya. Sepertinya ini ya Pak Beni ya, berbagi praktik baik di Kombel Pak ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang. Jadi perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya gitu ya. Kalau mengadakan workshop itu perlu biaya karena kita mengundang narasumber gitu dan tentu untuk mencari narasumber yang berkompeten itu perlu biaya, kemudian kita juga harus mencari waktu narasumber untuk yang tepat gitu. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman atau yang pertama saya lakukan oleh guru itu bersama guru itu adalah berbagi praktek baik di Kombal Pak Pendi. Oke, berarti eh, yang lebih realistis untuk dilakukan dalam waktu Mm-mm. dekat ini berbagi praktek baik ya Bu ya. Nah, Iya. Mm. untuk itu kira eh, rencananya kapan nih Bu akan dilaksanakannya? Ya rencananya akan saya lakukan itu minggu depan inilah. Kebetulan minggu depan awal tahun ajaran baru Pak Pendi. Oke, berarti rencananya minggu depan dan nanti sudah dimulai untuk persiapan Mm. sekaligus persiapan tahun ajaran baru Bu ya. Nah, Mm. kemudian kira-kira bantuan atau support seperti apa sih yang Ibu butuhkan dan support-support dari mana aja nih? Mm. Apa saja? Iya, jadi tentu saya juga harus mendapatkan support dan dukungan dari rekan-rekan gitu ya Pak ya. Jadi kebetulan di sekolah saya itu kan ada 2 guru penggerak ya. Jadi Pak Wayan dengan Ibu Dewayu. Nah, saya akan meminta beliau untuk bersama-sama berbagi praktek baik gitu Pak. Oke, baik. Jadi Ibu ingin melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik ini dengan cara berkolaborasi, Bu ya, melalui Iya. rekan-rekan guru di sekolah yang sudah menjadi guru penggerak. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, iya Pak Benny. Nah, Ya, jadi saya akan coba berkoordinasi dulu gitu ya dengan rekan-rekan jadi untuk bisa berkolaborasi di sekolah. Gitu. baik. Nah, bagus sekali rencananya, Bu. Jadi mungkin kalau mengadakan workshop itu membutuhkan biaya Mhm. dan itu biasanya butuh waktu yang cukup panjang, Bu ya. Nah, kalau Iya ini betul. menggunakan komunitas belajar yang sudah ada di sekolah. Ya. Iya. Nah, baik Bu Yus, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Apakah sudah tercerahkan? Gitu. Ya, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan penguatan Pak Fendi.
Jadi luar biasa Pak Pendi sudah menguatkan saya, jadi bagaimana cara untuk merubah proses pembelajaran di sekolah, dengan cara adanya kegiatan Kombel yang maksimal, jadi kemudian dibantu juga dengan rekan guru sekolah yang memang memiliki potensi yang lebih gitu ya. Kebetulan di sekolah saya ada 2 orang guru penggerak gitu Pak Pendi. Ya. Ya, syukurlah Bu Yus, puji Tuhan kalau Mhm. sudah ada gambaran dari permasalahan yang tadi Ibu sampaikan tentang Mhm. metode pembelajaran yang menurut Ibu kurang kreatif, kurang bervariatif gitu Mhm. ya. Mhm. Nah, eh, kalau gitu semoga sih hasilnya maksimal. Saya Iya. tunggu nanti ya Bu ya kabar-kabarnya dari Ibu Iya. tentang praktik baik. Nah, saya mau juga mendengarkan cerita-cerita yang lebih baik lagi gitu. Mungkin Iya. percakapan ini bisa menjadi inspirasi dari Ibu. Ibu sendiri tadi sudah Mhm. menyampaikan permasalahannya, kemudian menemukan jalannya. Nah, Iya. mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Ibu ya. Semoga rencana-rencana Ibu yang sudah direncanakan tadi dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, sehingga kegiatan berbagi praktik baik di komunitas belajar dapat berjalan dengan baik. Iya. Ya, Pak Pendi, terima kasih banyak. Pak Pendi sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, terutama itu dalam hal pembelajaran yang lebih kreatif, jadi lebih inovatif pada rekan-rekan saya, di mana sudah dibantu nanti oleh rekan-rekan yang sudah menjadi guru penggerak itu biasa saya juga berkolaborasi untuk berbagi praktek baik di Kombel. Terima kasih Pak Pendi. Iya Ibu, sama-sama. Nah, mungkin untuk lain kali atau ada yang ingin diceritakan, bisa Mhm. langsung hubungi saya. Saya Baik, bersedia untuk mengobrol, mendengarkan cerita yang hasil dari perencanaan Ibu. Sampai bertemu lagi, Bu Yus. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. selamat sore Pak Pendi. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Baik, bagaimana nih? Luar biasa sekali. Bagaimana perasaannya Pak Pendi setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya eh, sangat senang, Bu. Mungkin ada beberapa, mungkin nanti ya bisa kita bicarakan lagi. Karena saya merasa saya sudah bisa membantu coach saya menemukan solusi seperti itu. Jadi saya merasa sangat senang. Baik, luar biasa ya Pak ya. Saya juga sangat senang ini melihat kegiatan yang Bapak lakukan bersama coachingnya. Jadi bagus sekali nih Pak Pendi ya. Jadi coachingnya saya lihat sudah berjalan dengan sangat lancar. Kemudian sekarang saya izin ya Pak ya untuk melanjutkan kegiatan. Tadi sudah melakukan apa namanya pra observasi. Kemudian Bapak sudah melakukan kegiatan coachingnya. Kemudian saya lanjutkan untuk bagaimana Bapak setuju? Apakah saya bisa melanjutkan kegiatan pasca observasi proses coachingnya? Silakan Ibu. Siap. Baik, terima kasih Pak Pendi ya. Jadi selanjutnya ini saya ingin menanyakan ya beberapa pertanyaan nih tentang pasca observasi. Jadi kegiatan yang sudah Bapak lakukan. Jadi saya juga sudah lihat nih kegiatannya luar biasa. Kemudian prosesnya juga sangat mantap ya Pak ya. Jadi sudah mampu mendengarkan, memberikan pertanyaan sehingga si coach ini sudah mendapatkan apa yang diharapkan begitu ya Pak ya. Jadi pertanyaan pertama sih ini yang ingin saya konfirmasi kembali dengan Pak Pendi ya. Jadi, apa sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat Bapak melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan ya, yang di awal saya tanyakan kemarin itu ya, Pak, ya. Jadi Ya. apa sih indikator yang ingin
yang ketercapaiannya yang sudah diinginkan, yang sudah tercapai begitu Pak ya, keinginan Bapak yang sudah tercapai, tentang indikatornya itu yang mana sih Pak? Eh, jadi di proses coaching tadi, saya merasa saya sudah melakukan coaching dengan alur yang sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang pertama menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan atau eh, tantangan-tantangan, kemudian menyusun rencana aksi dan juga melanjutkan untuk tanggung jawab atau komitmennya. Nah, sehingga alur tersebut dapat menggali koci yang saya tadi dalam prosesnya untuk menceritakan permasalahan dan pada akhirnya menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa ya Pak ya. Jadi menurut saya mungkin mohon izin ya Bapak ya, saya mengkonfirmasi menurut saya sebagai observer, jadi apa yang sudah Bapak lakukan tadi, proses coachingnya Pak Pendi dan Bu Yus ini sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasinya, menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, sesudah sesuai dengan alur-alur yang ada di Tirta ini, ya Bapak ya. Jadi Bapak juga sudah berusaha bagaimana Bapak menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yus sehingga Bu Yus bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi izin saya ya Pak ya untuk pertanyaan yang terakhir nih ya Pak Wendy ya. Silakan, Ibu. Ya, Jadi untuk pertanyaan terakhir, jadi sebelum kita tutup nih, jadi kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari Bapak melakukan coaching tadi? nah, kalau kompetensi terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, itu saya ingin yang ingin saya lakukan itu dapat lebih memahami lagi prosesnya, proses coachingnya, memahami pertanyaan-pertanyaan, cerita atau dialog dengan coach saya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Jadi saya harus pandai-pandai nih mendengarkan, kemudian lebih teliti lagi seperti itu, Bu. Sehingga nantinya saya dapat melakukan proses coaching itu menjadi lebih baik lagi dan dapat mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang diceritakan kepada saya. Seperti itu, Bu. Itu target saya. Baik, luar biasa sekali targetnya Pak Fendi ini ke depannya nih. Jadi PR nih ya buat Bapak ya. Bagaimana caranya Bapak untuk meningkatkan kompetensi diri sehingga nanti kegiatan-kegiatan seperti ini atau apa namanya kegiatan coaching yang Bapak lakukan dengan rekan bisa dapat berjalan dengan lancar ya. Ya, Jadi ya. Bapak juga sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik, kemudian juga sudah menerapkan alur Tirta, memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kuncinya. Jadi sehingga saya lihat tadi kuncinya juga mendapat penguatan, mendapatkan solusi dari masalahnya sendiri ya Pak ya. Bukan Bapak yang memberikan solusi, tapi kuncinya mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang memang dihadapinya. Baik, Bapak Pendi, terima kasih. Jadi semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian juga dengan saya nanti juga banyak belajar dari Bapak ya. Kita sama-sama belajar karena di dalam coaching ini tidak ada kita hanya bersifat sebagai kemitraan ya Bapak ya. Jadi kita sederajat gitu ya Pak ya. Baiklah Ya. Pak Pendi, untuk kegiatan hari ini sangat bermanfaat Pak ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat sore Bapak Pendi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, terima kasih Bu Martami. Selamat sore juga. Sampai bertemu lagi. Berapa menit? Selamat sore, Ibu Yus. Selamat sore Pak Pendi. Bagaimana kabarnya, Ibu?
Astungkare, kabar saya baik Pak Pendi. Pak Pendi sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya juga baik, Ibu. Nah, tadi saya melihat jadwalnya Ibu hari ini akan melakukan proses coaching ya. Iya betul Pak Pendi. Ya, jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching, nanti saya akan melakukan observasi. Nah, Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu terkait dengan rubrik penilaian yang kita gunakan hari ini, yang saya gunakan untuk mengobservasi proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, saya, saya akan mengamati dan menilainya sesuai dengan rubrik. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan juga bagaimana coachi yang coachinya dapat menanggapinya atau meresponnya menjadi pertanyaan-pertanyaan Ibu. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu, Bu, ya. iya. Sebelumnya saya minta izin untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, Baik. boleh Bu ya? Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, ini jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence, jadi kehadiran penuh. Kemudian saya mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Demikian Pak. Oke, baik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi nih? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif Pak Pendi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, jadi yang ingin dikembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot, Bu ya. Nah, Ya. kemudian yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Indikator yang bagaimana sih Bu yang ingin digunakan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini itu kebetulan Bu Mertami ya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian Mbak Bendi. Baik, jadi melalui proses coaching ini Ibu ingin juga coachingnya menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasinya, Bu ya. Ya. Baik, Ibu, mungkin itu dulu pertanyaan dalam proses praobservasi ini. Nah, untuk selanjutnya silahkan Ibu melanjutkan proses coaching terhadap coachi. Silahkan Ya. Ibu. Baik, terima kasih Pak Pendi atas kesempatannya. Baik, saya dengan coach Bu Mertami. Silahkan. Selamat sore Bu Mertami. Selamat sore Bu Yus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya baik Bu Yus. Bagaimana dengan Bu Yus sendiri kabarnya hari ini? Ya, sekarang saya juga sehat-sehat Bu Mer. Tadi Bu Mertami menyampaikan kalau ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya, begitu? Ya, benar sekali Bu. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yus nih. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu Yus, jadi saya ingin curhat dikit nih dengan Bu Yus. Iya. Terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan begitu. Penyampaian materinya yang masih menggunakan metode konvensional saja, kemudian ceramah lagi, kemudian lagi juga ceramah. Ketahui bersama ya Bu ya. Jadi perkembangan zaman kita semakin canggih, teknologi semakin canggih, kemudian
pembelajaran juga semakin pesat. Jadi saya inginnya guru-guru ini mampu dia berubah. Jadi tidak hanya mengandalkan metode-metode konvensional saja. Jadi sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif begitu, Ibu. Oke, ya. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan, kalau saya garis bawahi ya, jadi berarti permasalahannya dari Ibu Mertami ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Hmm. Iya, benar sekali Bu Yus. Jadi Hmm. guru saya nih semuanya kurang bervariatif. Tidak semua sih, tetapi sebagian besar ya. Jadi medianya ataupun model pembelajaran yang masih model lama begitu Ibu. Jadi masih lebih ke ceramah gitu, lebih ke teacher center, belum ke student center begitu, Ibu. Iya. Nah, kira-kira ya dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu ingin Ibu Mertami dapatkan gitu? Baik Bu, jadi dari percakapan kita hari ini, jadi saya ingin sharing dengan Ibu bagaimana caranya mendapatkan perubahan. Jadi adanya perubahan di sekolah, yaitu khususnya tentang penyampaian materi pembelajaran itu Bu. Jadi saya ingin guru-guru saya ini inovatif, kreatif begitu. Hmm. Ya, oke. Jadi yang Ibu Mertami harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Itu Ya, biar benar sekali. guru-guru itu lebih kreatif, lebih inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariatif. Begitu ya Bu ya? Iya, benar-benar. Perubahan apa yang Bu Mertami ingin lihat atau dapatkan nanti? Kalau dari segi perubahan ya Bu ya, misalkan bagaimana guru saya dalam metodenya, kemudian model pembelajarannya, kemudian medianya yang lebih bervariatif. Jadi misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang modern ya, seperti sekarang, sepertinya ada Quizzes, kemudian sekarang juga banyak digunakan, saya lihat di media sosial itu banyak sekali bagaimana para guru membuat slideshow PowerPoint yang menarik. Kemudian itu juga jadi tidak hanya mengandalkan metode-metode ceramah saja. Jadi harapan saya guru-guru saya mampu dia berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi bagaimana mereka mampu nanti menggunakan pembelajaran yang kreatif. Gitu, Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi ya. Jadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode ya, metode yang bervariasi, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan Iya, nah, benar sekali. kalau kita lihat kalau dengan ada level 10 ya, kira-kira di sekolah Ibu Mertami sekarang ini berada di level berapa ya? Kalau masalah level ya, saya jadi malu nih menyampaikannya. Iya. Karena di sekolah saya ini banyak Hmm. guru-guru senior ya, Bu ya. Jadi Mm-mm, guru-guru mm-mm, senior yang sudah enggan dia untuk belajar, kemudian hanya menunggu mm-mm, pensiun. Jadi mm-mm, kalau saya sampaikan di level mungkin mm-mm. level 5 ya, Bu ya. Jadi Hmm. kalau saya ini kira di level 5 itu akan lebih sulit untuk saya eh, menaikkan ke level lebih tinggi nanti, Bu. Jadi masih di level 5, Ibu. Oke, masih di level 5 ya. Jadi kondisinya sekarang ini kira-kira apa namanya masih di level 5. Nah, sekarang di level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Mertami? Kalau dari level 5 mungkin maunya sih 9 ya, Bu ya. Namun Ya. karena saya lihat juga di sekolah Hmm. keadaan guru, kemudian juga fasilitas yang masih kurang, mungkin di 7 saja sudah cukup, Ibu. Hmm. Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya, Bu, ya? Nah, Iya, benar. kira-kira usaha apa nih akan Bu Mertami lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut?
Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, jadi apa Ya. rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Mungkin kalau di awal mungkin karena saya masih melihat juga situasi guru di sekolah yang sudah senior. Jadi yang pertama mungkin kegiatan mentoring Ibu atau seperti pendampingan individu lah. Karena tidak mungkin saya lepas gurunya, mungkin saya perlu dampingi dulu untuk belajar, kemudian dari face to face, tetapi dengan cara bergantian begitu Ibu. Jadi tidak bisa saya lakukan secara bersamaan karena saya harus dekati dulu satu-satu guru saya di sekolah begitu. Oke, berarti untuk mentoring ya Bu. Nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Mertami terapkan dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian? Ya. Kalau bukan dengan mentoring, saya nanti akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah ya Bu ya. Jadi saya ingin macam pelatihan atau kegiatan workshop yang saya lakukan secara luring, jadi secara nyata ya Ibu ya, tidak daring ya. Ini tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, jadi khususnya dari pembelajaran, kemudian menggunakan media-media yang bervariatif. Jadi itu sih harapan saya. Namun saya ingin konsultasi dulu dengan kepala sekolah Ibu. Ya. Berarti Ibu Mertami itu ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Mertami ini untuk saat lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Ya. Kalau saya pikir ya Bu ya, saya sepertinya sih mentoring. Karena kalau pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, jadi perlu waktu, kemudian perlu biaya juga, dan juga perlu narasumber yang memang benar-benar kompeten saat ini. Mungkin yang lebih nyaman, yang paling diinginkan oleh guru itu mentoring mungkin ya Bu ya, menurut saya Bu. Oke, mentoring ya Bu. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Mertami memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana Bu? Ada sih Bu, sebenarnya saya kan tidak bisa sendiri ya. Mungkin yang pertama yang perlu saya lakukan adalah konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya saya ingin meminta bantuan guru di sekolah mungkin Ibu. Ada guru sekolah saya dia benar-benar mampu atau ahli dalam bidang IT. Kemudian dia juga mampu menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan media begitu. Jadi menggunakan media. Nah, itu sudah sangat bervariatif saya lihat di sekolah Ibu. Jadi ada ide ini juga Bu, mungkin nanti saya akan minta bantuan juga. Kebetulan guru saya ini bernama Pak Gali, teman saya bernama Pak Gali. Berarti Bu Mertami ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu ya, dengan rekan-rekan kerja. Nah, apa nih Ibu mau merealisasikan mentornya? Semoga secepatnya ya Bu ya, karena ini kan sudah tahun ajaran baru, jadi saya ingin melakukan ini secara cepat Bu, sebelum Bapak sekolah saya membuat modul ajar, membuat media. Jadi saya ingin minggu depan ini saya akan lakukan Bu. Saya akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah saya dan melakukan mentoring tersebut. Jadi saya ingin cepatnya Ibu. Jadi saya akan konsultasi dulu, kemudian saya tetapkan dulu waktunya, saya diskusikan dulu waktunya kapan yang memang benar-benar rekan saya itu siap untuk saya lakukan pendampingan secara individunya. Oke, bagus ya. Jadi secepatnya Bu Mertami ya. Ya, bagus sekali Bu Mer. Nah, Bu Mertami, Ya. apa namanya? Tadi sudah ingin melaksanakan mentoring itu dengan secepatnya, dengan berkonsultasi dulu ya. Kira-kira paling cepat ini nanti minggu depan bisa terlaksana Iya, ya, benar. bisa terrealisasi. Nah, baik, kira-kira Bu Mertami dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Mertami dapatkan?
Dari percakapan kita hari ini, saya Mhm. mendapatkan gambaran ya, Bu, ya. Gambaran, kemudian mendapatkan penguatan bagaimana nanti caranya saya untuk merubah dengan kegiatan rekan guru di sekolah saya yang memang Mhm. memiliki keahlian dalam pemanfaatan media pembelajaran. Begitu, Ibu. Oke, Bumi sudah nih untuk bagaimana ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Mertami ini dari bagaimana mungkin percakapan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Mertami untuk melaksanakan mentoring, untuk bisa berkolaborasi dengan Pak Galih tadi ya, Iya, itu benar, Ibu. bisa berjalan dengan baik ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Ibu sudah mau meluangkan waktunya, kemudian sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, Bu, ya. Jadi Iya. mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan saya dan bisa menjadikan ini motivasi saya dalam melakukan perubahan di sekolah saya, Ibu. Iya, sama-sama Bu Mertami. Mungkin lain kali ya kalau ada yang ingin diceritakan langsung ya, jangan sungkan-sungkan Bu ya untuk kita saling curhat gitu ya. Kita apa namanya bercerita gitu ya. Nah, lagi di lain kesempatan ya Bu. Senang rasanya Iya, bisa berdialog dengan Ibu dan harapan kita jadi apa namanya bisa apa namanya menemukan solusi gitu ya. Nah, sampai bertemu lagi Bu Utami, selamat sore. baik. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat sore, Bu Sama-sama. Yus. Semoga nanti saya bisa sharing lagi dengan Baik, ya, terima kasih. Oke, Bu Yus. Nah, sudah selesai Iya, belum coachingnya ya? iya sudah Pak Pendi. Bagaimana nih perasaannya Bu setelah melakukan proses coaching? Iya, eh, senang lah begitu Pak Pendi. Jadi saya tadi sudah apa namanya lakukan coaching dengan Ibu Bertami ya. Oke. Tadi proses coaching dengan Ibu Mertami tadi sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan Mhm. Bu ya dengan kegiatan pasca observasi uh, Baik. dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi dengan Ibu Mhm. Mertami. Nah, pada proses ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Tadi itu kan tentang terkait uh, mendengarkan dan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu sudah lakukan terkait dengan indikator tersebut? Iya. Eh, Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak Pendi dengan menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menyusun rencana dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali koci yaitu Bu Mertami untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, jadi sudah melakukan alur tirta, Bu ya. Tadi kalau dari catatan saya, Mm-mm. memang sudah proses yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta. Nah, Mm-mm. saya minta izin untuk menyampaikan hasil Ya, observasi saya, Bu ya. Jadi proses ya. coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Mertami tadi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai Mm. dengan alur tirta selama proses coachingnya. Kemudian
di sini tadi Ibu juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kepada Ibu Mertami sesuai dengan apa yang Ibu Mertami sampaikan. Nah, dari situ Bu Mertami bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Nah, jadi Iya. hasil observasi saya, Ibu sudah mengikuti proses sesuai dengan alur Tirta, kemudian dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat membantu Ibu Mertami menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, di sini yang perlu ditekankan itu adalah solusinya tadi bukan dari Ibu yang memberikan, tetapi dari proses coaching yang Ibu lakukan. Jadi Ibu Mertami menemukan sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang lain yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang tadi baru saja Ibu lakukan. Kira-kira kompetensi yang lain yang ingin Ibu kembangkan apa sih? Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan Pak Pendi yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, jadi sehingga saya nanti dapatkan coaching lebih baik lagi. Jadi mungkin saya akan lebih memperhatikan prinsip-prinsip dari coaching itu. Oke, nah ya semoga kedepannya jadi Ibu apa yang Ibu harapkan tadi dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Ibu sebelum kita menutup proses hari ini? Iya Pak Pendi, saya mohon Pak Pendi jangan sering nanti menghubungi Pak Pendi untuk bisa melihat bagaimana saya melakukan coaching gitu biar diobservasi gitu Pak Pendi ya. Iya Ibu. Biar bisa meningkatkan diri ya. Well, saya siap jika ada yang dibutuhkan dari saya, silahkan menghubungi, saya siap kapan aja. Nah, baik Bu, demikian proses observasi kita hari ini. Semoga hasilnya dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi kita, saling berbagi, berkolaborasi. Ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat sore. Terima kasih Pak Pendi, selamat sore. Ya. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.